Kita mulai dari view controller. Nah, di sini saya jelasin dulu ya. Jadi, teman-teman, kalau di Xcode atau di Swift dengan auto layout storyboard itu pasti ada pasangannya ya, teman-teman. Misalnya ini saya punya bawaan storyboard, namanya main storyboard ya. Nah, ini kalau teman-teman klik ya, setiap view, setiap XIB atau storyboard itu kalau diklik view-nya di sini, terus klik yang ini yang tengah ya. Nah, ini custom class-nya bisa diganti, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti, misal kalau teman-teman bikin custom class yang ini, custom class yang sub view. Nah, misal di sini teman-teman buat contoh view controller misalnya. Nah, di sini kan masih kosong. Kita pakai dulu di sini. Kita kopas. Nah, sebenarnya teman-teman tadi bisa kayak gini ya. New file. Pilih Cocoa Touch Class ya. Pilih yang Cocoa Touch Class. Nah, nanti pilih di sini teman-teman yang UI View Controller, nanti otomatis ya di generate gitu. Oke, ini kita contoh 2 misalnya. Save, create. Nah, kayak gini. Oke. Ada 2 cara ya. Oke, kita hapus aja. Nah, kita pakai yang ini aja contohnya ya. Nah, kalau teman-teman masuk lagi ke sini, storyboard yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa ganti sama yang tadi ya. Tadi itu contoh view controller. Nah, kayak gini. Jadi, teman-teman udah nggak pakai view controller yang tadi lagi ya. Kita pakainya jadi contoh view controller gitu. Oke, kita cobain ya. Teman-teman kita cobain nge-layout. Oke, misal teman-teman mau bikin suatu label gitu ya. Nah, teman-teman tekan aja Command Shift L. Nah, nanti muncul kayak gini ya. Command Shift L. Nah, nanti bakal muncul semua view-view yang ini yang teman-teman perlukan di sini gitu. Nah, kita buat label aja ya. Sini buat label. Kita taruh di tengah-tengah nih ya. Tengah-tengah, nanti bakal ada guide-nya, nah kayak gini. Nah, tengah-tengah banget ya. Nah, kita coba running ya teman-teman, tanpa auto layout. Oke, ini posisinya udah di tengah ya, udah cocok, udah sesuai gitu. Tapi gini teman-teman, sebenarnya ini tuh nggak nempel di mana-mana gitu ya. Kita coba ganti tampilannya ke yang lebih kecil gitu, misalnya iPhone SE. Nah, ini, atau kalau nggak iPhone SE yang generasi pertama nih. Nah, kan kecil nih. Nah, kan kecil, terus kita ketengahin ya. Kita ketengahin. Nah, kita running ulang ya, teman-teman. Oke, bedanya kalau di layout interface-nya kita pakai iPhone SE yang generasi pertama, sedangkan simulator saya pakai iPhone 14 Pro ya. Nah, jadi nggak sesuai teman-teman ya. Nah, ini karena kita nggak pakai layout ya, nggak pakai auto layout gitu. Jadi ini sebenarnya nggak nempel di mana-mana gitu ya, masih ngambang gitu. Jadi ketika teman-teman running di iPhone yang ukurannya lebih besar, sedangkan ini layoutnya kecil, nanti nggak bakal sesuai layoutnya gitu, karena dia nggak nempel kemana-mana sebenarnya gitu. Nah, maksudnya kayak gimana, nanti saya jelasin. Nah, ini kalau diputar tuh jadi kayak gini. Nah, ini belum sesuai ya layoutnya, UI-nya gitu. Nah, untuk menyesuaikan layoutnya itu kita pakai auto layout ya namanya teman-teman. Kita balikin lagi ke iPhone 14 Pro. Nah, di sini kan gitu. Nah, ini kita tengahin lagi.
kita pakai auto layout. Auto layout itu apa ya? Auto layout itu ibaratnya kita bisa bilang itu benang ya teman-teman, yang ngikat ke screen gitu atau ke view gitu. Misal sekarang teman-teman mau taruh ini di paling atas di sini ya, atas tengah gitu ya, di sini nih, atas tengah. Pilih yang paling kanan ini nih. Yang tengah maaf ya, yang tengah yang ini. Nah, add new constraint. Nah, klik dulu, pilih yang paling tengah ini. Nah, terus kita tentuin kita mau pasang benang kemana gitu ya. Istilahnya kalau saya pasang benang gitu ya, mau pasang benang kemana. Nah, ini bakalan nempel nanti gitu. Nah, misal saya gini, label ini mau disimpan di tengah-tengah screen nih, di sini. Gitu ya. Terserah mau nanti landscape, mau nanti portrait, pokoknya dia pengen ada di tengah gitu. Nah, berarti kita tempelin nih, pakai benang hayalan lah gitu ya. Pakai benang hayalan supaya dia ada di tengah gitu. Klik yang ini, terus klik. Nah, untuk center X atau center Y gitu ya. Jadi, itu pilihnya yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah yang ini gitu. Nah teman-teman pilih yang center horizontal in container yang ini. Klik add constraint. Nah nanti bakal ada benang gitu, benang hayalan gitu. Nah di sini masih error nih teman-teman, masih ada merahnya. Nah kalau masih ada merahnya gini, berarti dia belum nempel seluruhnya ke view gitu. Nah sebenarnya teman-teman bisa baca di sini ya. Wah dia perlu posisi Y-nya, Y-nya ya gitu. Belum ada nih gitu. Nah, posisi Y-nya itu, Y-nya itu kita tampilin aja, kita gantungin aja ke atas nih ya. Nah, ini mesti ngegantung nih sebenarnya. Jadi kalau nanti di run sebenarnya ini bisa udah di tengah, sebenarnya nanti udah di tengah, tapi dia posisi Y-nya itu belum tentu nih, apakah di sini atau 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 di sini gitu. Mesti gantung nih gitu. Nah, kalau ini dibaratin suatu frame ya, suatu kertas gitu ya, atau suatu bingkai, kalau nggak digantung ke atas gitu pakai benang, nanti kan jatuh sini nih, teng jatuh gitu, gitu. Jadi masih belum ngegantung gitu. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang tengah ini. Nah, terus pilih yang paling atas nih. Nah, ini ada dua pilihan nih. Ada view, ada save area. Nah, ini agak panjang lagi penjelasannya ya. Kalau view ini, itu ke atas ini nih, teman-teman. Kalau teman-teman pilih view yang tadi, view yang atas ini, berarti itu targetnya ke atas ini, teman-teman. Ke full view-nya gitu. Nah, kalau teman-teman pilihnya yang ini, yang save area, nah itu berarti teman-teman milihnya ke sini gitu. Jadi ini kan nanti kalau udah di running ada ini ya, ada baterai, ada jam. Nah nanti targetnya ke sini teman-teman. Nah gitu. Nah kita pasang save area aja ya teman-teman ya. Ke save area. Oke, save area udah betul. Nah nanti teman-teman bisa isi ininya berapa ya, poinnya berapa atau ukurannya gitu. Kalau menurut Apple Guideline sih itu kan kelipatan antara 4 gitu ya, 8, 16, kemudian 32, 24, nah dan seterusnya gitu. Teman-teman boleh cek di Apple Guidelines ya. Nah sekarang saya biar agak nggak terlalu mepet, saya pilih 32 atau 24 ya. Nah terus klik yang benang ininya nih, garis ininya supaya merah ya. Nah kalau udah, nah yang ini jangan diklik ya. Kalau ini nanti masuknya ke margin gitu. Kalau ada marginnya di sini, nanti nyangkut ke margin. Ini sebaiknya nggak usah. Nah kayak gini aja nih format defaultnya ya teman-teman. Kemudian pilih add constraint. Nah nempel nih benangnya, nggak error lagi gitu. Kalau di running, nah kalau di running jadi kayak gini teman-teman ya. Ini kita coba kita komen panah ke kiri. Nah dia ngikutin ya. Target kita ada di tengah-tengah, terus nempel ke atas gitu. Coba ke kanan. Nah gitu. Berarti ini auto layoutnya udah berfungsi gitu.
Oke, udah nih. Nah, kalau teman-teman pengen ke kiri nempelnya nih, bisa. Berarti ini kita hapus. Yang tengahnya kita hapus ya. Nah, ini teman-teman kalau pasang auto layout nih hati-hati ya. Misal teman-teman di sini kelupaan malah ketambah lagi, nanti bakal jadi kayak gini ya. Nah, jadi ada dua nih teman-teman kalau di zoom. Nah, jadi ada dua, satu, dua. Nah, ini bakal confusing banget lah gitu, bakal bikin bingung gitu ya kalau teman-teman view-nya udah banyak gitu. Wah, itu udah bingung banget lah gitu ya. Jadi teman-teman usahain teliti ketika pasang ini ya, pasang benang pasang auto layout ya. Oke, kita delete aja ini bisa di delete loh, klik delete gitu ya. Oke, nah ini kita hapus yang ininya ya, yang tengahnya kita hapus. Nah, terus kita tempelin ke pinggir nih, digantung nih sini ke pinggir. Klik yang tengah ini, terus ini uncheck, terus yang ininya pilih lagi jadi misal 16 gitu ya. Oke, add. Nah, dia pilih ke pinggir langsung auto gitu. Ditempelin ini kayak apa ya, kayak kabel gitu ya. Kayak benang gitu ya. Nah, gimana jadinya kalau ternyata ke kanannya juga teman-teman pasang nih. Nah, kalau ke kanannya ini dipasang, nanti teman-teman bisa rata tengah. Nah, ini ke kanannya dipasang nih. Nah, tapi jangan ngesal juga ya. Tadi 16, berarti sekarang 16 juga misalnya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Tinggal teman-teman ubah propertiesnya ya di sebelah kanan sini. Misal jadi rata tengah. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi bisa ini ya, bisa fleksibel gitu. Nempel ke kanan, nempel ke kiri. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya. Ini efeknya apa ya kalau tempelin kiri kanan? Nah, kalau ditempelin kiri kanan, kalau teman-teman misal di sini teksnya panjang gitu, kayak gini. Nah, teman-teman nggak bakalan nembus, tapi jadi titik-titik gitu ya, truncat. Nah, titik-titik. Nah, kalau di sini lensnya ditambah jadi 2, nah jadi otomatis ke bawah ya. Jadi nge-wrap gitu. Nah, teman-teman di sini kalau mau tidak terbatas, pasang 0 aja tuh. Kayak gitu. Oke. Nah, bedanya kayak kalau sama yang tadi, ini kita delete juga. Nah, kalau sama yang tadi yang tengah ini, yang center tengah ini, nah ini teman-teman bakal tembus tuh, gitu. Teman-teman bakal tembus. Supaya nggak tembus, pasangin kiri kanannya 16 misal. Tapi jadinya kan boros ya, constraint-nya banyak. Nah, memang sih kalau satu ini nggak begitu kelihatan gitu ya crowded-nya, tapi kalau udah teman-teman banyak ke bawah, oke, itu udah fix sih, harus ini teman-teman harus efektif banget bikin auto layout-nya. Oke, kita delete aja. Nah, gimana jadinya nih kalau teman-teman misal mau ini ya, mau ini label misal atau nama ya. Kalau teman-teman mau numpuk ke bawah gitu ya. Nah, ini kan ribet ya. Misal teman-teman ini nambah lagi label nih. Oh, jangan label button deh ya. Nah, misal tambah button, kita ketengahin. Oke, kita ketengahin udah. Terus setup kiri kanannya kan kayak tadi ya. Nah, tadi atasnya mau ke name nih. Berarti dia nanti nempelin benangnya ke name ke sini nih. Bukan ke atas sana ya. Kalau mau ke atas ke sini, berarti ya pilihnya ini teman-teman ya. Nah, karena ini mau nempelnya ke nama ke sini, berarti pilihnya yang nama yang ini ya, name. Yang ini kita jangan jauh-jauh, 16 aja, kiri kanannya juga 16. Add constraint. Nah, jadinya kayak gini. Kelihatan ya. Ini kita kasih background.
Nah, kayak gini kelihatan ya teman-teman. Oke, kita ubah ini. Oke,